Selamat malam, perkenalkan nama saya Monica Ferliana Sunarti dengan NIM 2020-2010 Prodi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Heri Kurnia SPD MPD. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai mewawancarai teman saya Afan dari Prodi Hukum. Jelaskan Pancasila menurut bahasa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pancasila menurut bahasa. Pancasila terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5, sila berarti dasar. Ya, yang kedua, apa Pancasila menurut Anda? Pancasila menurut saya itu Pancasila itu merupakan pilar ideologi atau pedoman dari setiap warga-warga negara Indonesia. Yang ketiga, sebutkan urutan sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana setiap umat warga negara Indonesia harus memiliki agama dan kepercayaan masing-masing yang tidak dipaksa oleh orang lain. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana setiap manusia harus bersifat adil dan saling menghormati yang lebih tua, dan yang tua juga harus menghormati yang lebih kecil, artinya jangan semena-menanya terhadap yang lebih kecil gitu. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yang dimana bagaimana cara atau tingkah laku dari setiap warga negara untuk menjaga persatuan gitu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana segala sesuatu yang menjadi perbedaan dari setiap warga negara Indonesia harus diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini merupakan sila yang menjadi sukar untuk diterapkan di negara kita saat ini, yang dimana masih banyak para penguasa negara kita yang belum memiliki atau belum sepenuhnya bertingkah atau bersifat adil kepada rakyat-rakyat atau masyarakat yang ada di negara tersebut. Ya, yang keempat, sebutkan sila keempat dalam Pancasila. Sila keempat dalam Pancasila itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana setiap para pemimpin atau para penguasa di suatu negara harus mengedepankan kepentingan rakyat dan berlaku atau bersifat bijaksana gitu. Ya, yang kelima, apakah Anda sepakat dasar negara kita adalah Pancasila? Saya sepakat dasar negara kita adalah Pancasila. Kenapa? Karena dilihat dari isi-isi dari 5 sila Pancasila tersebut adalah mengandung isi-isi yang bernilai positif, tergantung bagaimana penerapan dari setiap warga negara yang menerapkan sistem ideologi Pancasila tersebut. Ya, yang keenam, bagaimana pendapat Anda apabila Pancasila dasar negara kita diganti atau direvisi? Saya tidak keberatan jika ideologi negara Indonesia itu diganti. Kita belajar dari kata ideologi. Ideologi itu kan berasal dari kata ide, yang artinya gagasan atau pikiran dari seorang, yang dimana ideologi negara Pancasila itu merupakan gagasan atau pikiran orang-orang terdahulu gitu, yang dimana menurut mereka ideologi Pancasila itu melambangkan sejarah atau histori kemerdekaan Indonesia, maka diambillah ideologi yaitu Pancasila. Saya ideologi negara atau Pancasila dirubah jika
orang-orang yang merubahnya itu memiliki fondasi dasar. Artinya Pancasila bisa dirubah dengan catatan harus melahirkan ideologi-ideologi yang lebih baik dari Pancasila gitu. Ya, poin yang ke-7, apa arti dari gambar burung Garuda menurut Anda, jelaskan. Yang pertama dari segi warna bulu. Warna bulu burung Garuda itu berwarna emas, melambangkan kejayaan dan keagungan. Artinya emas merupakan segala sesuatu yang paling berharga di muka bumi ini, yang dicari oleh setiap umat manusia gitu. Yang kedua, dari sayap burung Garuda mulai dari ekor sampai bulu lehernya itu melambangkan bahwa negara kita itu merdeka pada tanggal 17 Agustus, yaitu pada tahun 1945. Dan mungkin ada yang bertanya, kenapa burung Garuda itu menolehnya arah ke kanan? Pribadi saya berpendapat bahwa alasan burung Garuda menoleh ke kanan itu melambangkan kebenaran dan kemajuan. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti diawali dengan tangan kanan gitu. Begitupun sebaliknya, Garuda yang menoleh ke kanan berarti melambangkan sebuah kebenaran. Ya, yang terakhir, bagaimana contoh konkret penerapan Pancasila pada zaman sekarang ini menurut Anda? Penerapan Pancasila pada zaman ini itu dari sisi dua ya. Yang pertama dari sisi positifnya dan dari sisi negatifnya. Dari sisi positifnya, penerapan Pancasila itu ya cukup banyak atau masih banyak manusia-manusia yang masih memiliki rasa atau sifat toleransi atau sila pertama itu masih dimiliki oleh setiap umat manusia, yaitu memiliki agama, walaupun masih beberapa manusia lainnya yang belum memiliki agama atau masih bisa dikatakan kafir. Dari sisi negatifnya, sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, yang dimana para penguasa atau pemerintah belum mampu menjalankan atau mempraktikkan sila ke-5 ini, sehingga masih banyak masyarakat yang mungkin di pedalaman khususnya di NTT, tepatnya itu di Kampung Kaca, yang dimana fasilitas pendidikannya itu masih kurang dan masih rendah gitu. Artinya pendidikan di Indonesia belum merata atau belum adil. Terima kasih. Terima kasih untuk saudara saya Afan. Selamat malam, sekian dari saya. Terima kasih.